Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Susi Geprek ingin mempresentasikan diskusi kami mengenai implementasi digital bisnis dalam membangun sebuah bisnis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, ada saya Muhammad Adi Hassani Fikri dengan NIM B200210462. Kemudian ada Rizky Puput Permatasari dengan NIM B200210477 dan Mila Syahrani dengan NIM B200210479. Sushi geprek merupakan inovasi baru yang menggabungkan makanan khas Jepang, yaitu sushi, dengan makanan khas Indonesia, yaitu ayam geprek. Keduanya merupakan makanan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan mahasiswa. Sushi ayam geprek memiliki cita rasa yang menarik sebagai hasil dari perpaduan cita rasa sushi yang identik dengan nori dan cita rasa ayam geprek yang identik dengan sambal bawang. Untuk pokok pembahasan yang pertama ialah bisnis modal kanvas yang terdiri dari 9 poin. Yang pertama adalah customer segment, yaitu penggemar makanan Jepang dan pedas, konsumen yang mencari variasi makanan yang unik dan pedas, dan pencinta ayam geprek yang ingin mencoba variasi rasa. Untuk poin yang kedua adalah value proposition, yaitu sushi yang dibuat dengan bahan-bahan berkualitas dan rasa yang unik. Ayam geprek yang dibuat dengan bahan-bahan pilihan dan variasi sambal yang beragam, serta pengalaman makan yang eksklusif dan berbeda dengan restoran lain. Poin yang ketiga adalah channel, restoran fisik dengan dekorasi Jepang yang nyaman, layanan pemesanan online, dan kerjasama dengan aplikasi pengiriman makanan. Poin keempat ialah customer relationship, yang terdiri dari peningkatan kepuasan pelanggan dengan menyediakan kotak saran di area penjualan, menjalin hubungan dengan pelanggan melalui media sosial dan promo, serta memberikan layanan yang cepat, baik, dan ramah. Poin yang kelima ialah revenue stream, yang terdiri dari penjualan produk secara offline dan online, kerjasama dengan aplikasi pengiriman makanan, serta penjualan produk pendamping yang berhubungan dengan sushi dan ayam geprek. Poin yang keenam ialah key resource, seperti toko, kios, dan peralatan restoran. Kemitraan dengan penyedia layanan keuangan dan supplier bahan baku, serta staf restoran yang berpengalaman dan ahli dalam membuat sushi dan ayam geprek. Poin yang ketujuh ialah key activities, yang terdiri dari membuat sushi dan ayam geprek dengan bahan-bahan berkualitas, menyajikan makanan dengan pelayanan yang baik dan cepat, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui promosi dan survei kepuasan. Poin yang kedelapan ialah key partners, yang terdiri dari supplier bahan baku yang berkualitas, penyedia layanan vintage untuk keperluan pembayaran, dan aplikasi pengiriman makanan untuk meningkatkan jangkauan penjualan. Dan poin yang terakhir ialah cost structure, yang terdiri dari biaya operasional restoran, biaya bahan baku dan peralatan, biaya promosi dan pemasaran, serta biaya keuangan dan administrasi. Analisis faktor lingkungan. Yang pertama ada sosial faktor, yaitu masyarakat saat ini sangat antusias dengan tren kuliner yang baru dan unik. Kombinasi sushi dan ayam geprek bisa menarik perhatian karena menawarkan sesuatu yang berbeda. Dengan meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat, mungkin mempengaruhi konsumen terhadap makanan yang lebih sehat, sehingga perlu disesuaikan dengan varian menu yang lebih sehat. Yang kedua adalah legal dan ethical faktor, di mana sushi geprek dalam industri makanan harus memperoleh sertifikasi halal. Yang mungkin sertifikasi halal itu sangat penting untuk menjangkau pasar muslim di Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, sushi geprek mentaati undang-undang ketenagakerjaan dengan memperlakukan karyawannya dengan baik. Yang ketiga ada economic factor. Ketidakstabilan harga bahan baku utama seperti ayam dan nasi dapat mempengaruhi biaya operasional. Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi makanan di luar rumah. Selanjutnya ada politikal atau politik. Pemerintah seringkali memiliki program khusus untuk mendukung UMKM, dapat berupa bantuan modal, pelatihan bisnis, dan pengurangan pajak. Sushi geprek dapat memanfaatkan program-program ini untuk mendapatkan sumber daya tambahan dan memperkuat bisnisnya. Yang terakhir ada technological factor atau faktor teknologi, di mana sushi geprek melalui Instagram, Facebook, dan TikTok sangat efektif untuk melakukan pemasaran, seperti membuat konten menarik tentang keunikan sushi geprek. Selain itu, bermitra dengan layanan pengiriman makanan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, misalnya dengan pengiriman dari Shopee Food, GoFood, dan sebagainya.
Kita memasuki selanjutnya tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu inovasi produk dengan perpaduan unik antara sushi Jepang dan ayam geprek khas Indonesia. Harganya pun relatif terjangkau, target pasarnya luas, dapat dinikmati oleh berbagai usia dan kalangan baik dewasa maupun anak-anak. Kemudian pemesanan dapat dipesan melalui platform online maupun offline. Yang selanjutnya ada kelemahannya atau weakness. Persaingannya, sushi geprek saat ini sudah cukup ramai sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk bersaing dengan kompetitor. Fluktuasi harga bahan baku seperti ayam dan beras kadang naik turun. Kemudian adanya kurangnya branding dan adaptasi rasa terhadap perpaduan sushi dan ayam geprek khas Indonesia. Kemudian opportunities tren kuliner, yang mana membuka peluang bagi sushi geprek untuk berinovasi dan menghadirkan menu baru yang menarik. Selanjutnya ada perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan sushi geprek seperti melalui platform online dan media sosial. Menjalin kerjasama dengan pihak lain. Yang selanjutnya ada membuat inovasi menu baru, seperti adanya sushi dengan perpaduan terong atau apa. Kemudian selanjutnya ada ancaman atau threats. Persaingan dari bisnis kuliner lain seperti restoran cepat saji dan jajanan kaki lima. Meningkatnya pesaing bisnis yang sama. Kenaikan harga bahan baku yang setelah saya sebutkan tadi seperti ayam dan juga beras. Kemudian strength opportunities. Memanfaatkan inovasi produk unik sushi geprek untuk menarik minat konsumen. Memaksimalkan pelayanan dan produk di tengah kurangnya pesaing. Kemudian memanfaatkan juga pemasaran digital. Yang selanjutnya ada strength traits, yaitu memperkuat brand dari sushi geprek tersendiri dan fokus pada kualitas dan keunikan yang telah dibuat oleh sushi geprek. Kemudian membuat paket promosi yang menarik seperti bundling. Yang selanjutnya ada memanfaatkan kemudahan pemesanan untuk melalui platform online dan offline untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, karena banyak di kalangan mahasiswa lebih suka memesan melalui online. Kemudian ada weakness opportunities, yaitu menggunakan influencer dan konten yang menarik untuk memperkuat branding. Yang selanjutnya, menggunakan umpan balik pelanggan seperti untuk mengadaptasi rasa dan terus mengembangkan inovasi seperti untuk review dari pelanggan-pelanggan seperti itu. Kemudian kita menjalin kerjasama dengan influencer makanan dan mitra lokal untuk memperluas jangkauan pasar dari sushi geprek tersendiri. Kemudian ada weakness traits, yaitu mencari pemasok alternatif yang dibuat kontrak jangka panjang untuk mengunci harga bahan baku supaya tidak terjadi kenaikan dan penurunan. Kemudian kita fokus pada produk kita dengan harga yang terjangkau untuk menarik pelanggan bahwa sushi geprek ini sangatlah enak, dan juga sushi geprek ini perpaduan antara makanan sushi dan juga ayam geprek dari khas Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang competitive threats analysis. Pertama ada buy side threats. Yang pertama harga. Pelanggan mungkin meminta harga yang lebih murah. Kemudian adanya loyalitas tingginya tingkat pergantian pelanggan. Kemudian dari sell side threats, yaitu ada persaingan langsung. Misalnya restoran lain menawarkan produk serupa dengan harga yang kompetitif. Adanya produk pengganti yang lebih murah dianggap lebih sehat, misalnya salad buah dan salad sayur. Adanya yang selanjutnya ada supplier threats, yaitu pemasok yang tidak menyediakan bahan baku tepat waktu. Fluktuasi harga bahan baku membuat harga produk akhir tidak konsisten. Yang selanjutnya ada intermediary threats. Kualitas pengirimannya itu buruk, seperti makanan yang sampai dalam keadaan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan oleh pelanggan. Pelanggan itu juga sangat bergantung pada ulasan dan rating online yang ada di misalnya di Google. Organisasi, yaitu ada skalabilitas bisnis, keterbatasan dalam memperluas bisnis ke lokasi yang baru, dan adanya kapasitas manajemen, yaitu keterbatasan manajemen untuk mengelola operasi yang lebih besar. Selanjutnya di sisi sebelahnya ada intermediary threats, yaitu ketergantungan pada platform pengiriman makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood yang mengambil komisi yang cukup besar. Selanjutnya ada kesulitan menjaga hubungan baik dengan perantara pemasaran digital. Di sisi sebelahnya ada supplier threats. Pelanggan semakin menuntut kualitas yang tinggi, pelayanan cepat dengan harga yang lebih murah. Itu biasanya terjadi di kalangan mahasiswa yang meminta sushi geprek untuk menjadi seperti itu. Kemudian ada perubahan tren makanan tersendiri. Yang di bawahnya new digital produk, yaitu kehadiran aplikasi yang lebih canggih, persaingan bisnis yang lebih cepat mengadopsi dengan teknologi baru. New entrants, yaitu persaing baru yang menawarkan konsep sushi yang lebih lengkap lagi, pesaing dengan modal besar yang dapat langsung membangun skala yang lebih tinggi.
New business models yaitu model bisnis dapur virtual yang hanya melayani pengiriman makanan saja. Kemudian ada pesaing yang menawarkan program langganan makanan seperti di GrabFood, GoFood itu sudah banyak sekali yang menawarkan. Kompetitornya itu juga harus berinovasi dan melakukan penawarannya. Selanjutnya ada strategi bisnis sushi geprek, yaitu yang pertama terdiri dari strategic definition atau definisi strategis. Yang pertama ada prioritas saluran bisnis digital, media sosial, dan juga pemasaran online. Untuk media sosial, kita dapat memperkuat kehadiran di media sosial populer seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Dan juga kita dapat membuat konten yang menarik dan informatif untuk menarik pengikut dan meningkatkan kesadaran merek. Dan juga kita dapat bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk dan juga layanan. Selanjutnya ada pemasaran online, yaitu dengan membangun situs web yang informatif dan mudah digunakan, dan juga bermitra dengan platform pemesanan online seperti GoFood, GrabFood, ataupun ShopeeFood. Selanjutnya ada pengembangan pasar dan produk, yaitu yang pertama memperluas menu. Nah, menambahkan variasi sushi baru, menawarkan pilihan makanan pendamping yang lebih banyak seperti sup, salad, dan juga hidangan pembuka, dan juga kita dapat menciptakan menu musiman untuk menjaga minat pelanggan. Terus yang kedua ada menjelajahi pasar baru, yaitu membuka cabang di lokasi baru, menawarkan layanan pengiriman ke lebih banyak area, dan juga bermitra dengan perusahaan catering untuk menjangkau pelanggan baru. Selanjutnya ada strategi pemosisian dan diferensiasi, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, menekankan kesegaran dan kualitas bahan-bahan, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi dalam pembuatan sushi, dan menawarkan pilihan sushi yang dibuat sesuai pesanan untuk memastikan kesegaran. Dan yang kedua, yaitu memberikan layanan pelanggan yang luar biasa, yaitu dengan melatih staf untuk memberikan layanan pelanggan yang ramah dan efisien, dan juga menawarkan layanan yang nyaman seperti pemesanan online dan pengiriman, dan juga kita dapat mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk meningkatkan layanan. Nomor 3 yaitu membangun komunitas, yaitu dengan mengadakan acara khusus seperti kelas memasak dan malam sushi, dan juga menawarkan program loyalitas pelanggan untuk menghargai pelanggan setia, dan juga berinteraksi dengan pelanggan di media sosial untuk membangun hubungan seperti membalas komen-komen para pelanggan. Selanjutnya ada strategi implementasi untuk usaha sushi geprek. Yang pertama ada manajemen rantai pasokan. Nah, manajemen rantai pasokan ini terdiri dari yang pertama ada model rantai pasokan. Model rantai pasokan menggunakan pendekatan rantai pasokan tarif untuk memastikan bahwa bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi tersedia setiap saat dengan bekerja sama dengan pemasok lokal yang andal untuk memastikan pasokan bahan yang berkelanjutan dan menerapkan sistem kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan keamanan pangan. Terus kita juga dapat membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dengan mengunjungi pemasok secara langsung untuk memahami praktik mereka dan memastikan kualitas bahan mereka. Selanjutnya yang kedua ada teknologi. Teknologi ini menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan visibilitas rantai pasokan dengan menerapkan sistem manajemen inventaris untuk melacak pergerakan stok dan menghindari kekurangan. Terus kita juga dapat menggunakan perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP untuk mengotomatiskan proses rantai pasokan. Selanjutnya ada pengembangan tim, yaitu dengan mempekerjakan dan melatih staf yang berkualitas, yaitu mempekerjakan staf yang memiliki pengalaman dalam industri restoran dan keramahan, dan memberikan pelatihan yang komprehensif kepada staf tentang persiapan sushi, layanan pelanggan, dan keamanan pangan, dan juga kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi para staf. Selanjutnya ada manajemen keuangan, yaitu dengan mengembangkan rencana keuangan yang solid dengan membuat proyeksi keuangan yang akurat untuk memperkirakan pendapatan, biaya, dan keuntungan. Terus juga kita dapat mencari pendanaan yang diperlukan dengan menggunakan dana pribadi atau tabungan untuk mendanai bisnis, atau kita dapat mencari pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Terus kita dapat mengelola arus kas secara efektif.
Selanjutnya ada manajemen resiko. Yang pertama terdiri dari identifikasi dan nilai resiko dengan melakukan analisis SWOT dan menilai kemungkinan dan dampak dari setiap resiko. Dan yang kedua mengembangkan rencana untuk memitigasi resiko dengan menerapkan asuransi untuk melindungi bisnis dari kerugian akibat kecelakaan atau bencana alam dan mengembangkan rencana cadangan untuk menangani situasi darurat. Dan yang ketiga memantau dan mengelola risiko secara berkelanjutan dengan meninjau risiko secara teratur dan dilakukan penyesuaian pada rencana mitigasi sesuai kebutuhan dan tetap update dengan tren dan perubahan yang dapat mempengaruhi risiko bisnis. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran yang terukur dengan menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu dengan membagi tujuan besar menjadi tujuan yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Terus yang kedua, melacak kemajuan, yaitu mengumpulkan data tentang kinerja bisnis dan membandingkan data tersebut dengan tujuan yang ditetapkan untuk mengukur kemajuan. Dan yang ketiga, melakukan penyesuaian pada strategi sesuai kebutuhan dengan terus mengevaluasi dan meningkatkan strategi untuk memastikan bahwa bisnis tetap pada jalurnya untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya yaitu implementasi teknologi informasi dalam supply chain pada usaha sushi geprek, yaitu yang pertama manajemen inventaris, yaitu dengan sistem manajemen inventaris atau inventory management system atau IMS, dan perangkat lunak peramalan permintaan atau demand forecasting software. Selanjutnya yang kedua yaitu pelacakan dan visibilitas rantai pasokan, yaitu dengan menggunakan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification dan juga teknologi GPS. Ketiga, manajemen pemesanan dan pengiriman dengan sistem pemesanan online dan sistem manajemen pengiriman. Dan yang keempat, komunikasi dan kolaborasi dengan menggunakan perangkat lunak kolaborasi. Dan yang kelima, keamanan pangan dengan teknologi pelacakan rantai dingin dengan memantau suhu produk makanan selama penyimpanan dan transportasi dan memastikan bahwa produk makanan disimpan pada suhu yang aman. Selanjutnya ada SOSTAK Framework untuk usaha sushi geprek. Yang pertama yaitu analisis situasi internal dan juga eksternal. Internalnya itu kita menganalisis kekuatan dan kelemahan, dan untuk eksternalnya kita menganalisis peluang dan juga ancaman. Nah, yang kedua ada tujuan, yaitu meningkatkan kesadaran merek sushi geprek, meningkatkan penjualan dan keuntungan, memperluas basis pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan distributor. Yang ketiga yaitu strategi, yaitu yang pertama memperkuat kehadiran online, terus yang kedua memperluas menu, yang ketiga meningkatkan layanan pelanggan, dan yang keempat membangun hubungan dengan pemasok dan distributor. Selanjutnya yang keempat ada taktik dengan membuat konten media sosial yang menarik dan informatif, menjalankan iklan online yang bertarget ke audiens yang tepat, berpartisipasi dalam acara-acara lokal dan festival kuliner, dan menawarkan program loyalitas pelanggan. Terus yang kelima ada aksi, yaitu mengembangkan rencana pemasaran yang terperinci dan terukur, menunjuk tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi, dan memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Selanjutnya yang keenam yaitu kontrol, melacak kemajuan terhadap tujuan yang ditetapkan, mengukur efektivitas strategi dan taktik, dan melakukan penyesuaian pada rencana sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu waktu, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek ini kita dapat meningkatkan kesadaran merek sushi geprek dan meningkatkan penjualan dan keuntungan. Dan untuk jangka panjang kita dapat memperluas bisnis pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan distributor. Kemudian pokok pembahasan terakhir ialah Customer Relationship Management dengan pendekatan 4 Classic Marketing Activities. 4 Classic Marketing Activities terdiri dari Customer Selection, Customer Acquisition, Customer Retention, dan Customer Extension. Yang pertama ialah Customer Selection, yaitu membuat profil pelanggan yang spesifik seperti penggemar makanan Jepang dan pedas, menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan, dan meningkatkan komunikasi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan dan minat mereka. Kemudian Customer Acquisition, yaitu membuat iklan dan promosi yang menarik untuk menarik pelanggan baru, meningkatkan kehadiran di media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan, dan menawarkan promo dan diskon untuk pelanggan baru.
Kemudian customer retention yang terdiri dari meningkatkan pelayanan yang baik dan cepat untuk mempertahankan pelanggan, menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan komunikasi dengan pelanggan melalui media sosial dan email untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Kemudian customer extension yang terdiri dari menawarkan produk lain yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, meningkatkan layanan pengiriman untuk memudahkan pelanggan dalam memesan produk, dan meningkatkan kerjasama dengan aplikasi pengiriman makanan untuk meningkatkan jangkauan penjualan.